Kenapa? Mama itu selalu ya taruhlah tepat waktu di dalam sholat. Saya sendiri usia kelas 3 SD itu sudah harus ngaji Fathul Muin. Bagaimana tipsnya pesantren bisa seberlama itu? Bisa selama itu kan juga butuh kerja keras, dan apa tipsnya pesantren bisa kemudian lebih satu apa? Satu dua. Sobat NU Online dimanapun Anda berada, ini tim NU Online sedang berada di kediaman pengasuh pesantren Al Masturiyah. Beliau PhD Abdul Aziz Mas Puro. Assalamualaikum Pak Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ingin menggali sejarah-sejarah pesantren dan Pak Kiai. Yang pertama, mohon bisa dikisahkan sejarah dan peran sosok pendiri pesantren ini, Kiai Mas Puro. Ya tentunya saya selaku Tauhibul Ma'had pada kesempatan ini mengaturkan terima kasih kepada antum generasi muda. Alhamdulillah saya selaku penerus dari perjuangan orang tua, mana orang tua adalah penama Kiai Haji Muhammad Mastur. Allahumma yarhamu. Beliau adalah asli orang sini. Di saat beliau usia 20-an gitulah, dituntut untuk membina masyarakat sekitar dengan sistem pengajian. Alhamdulillah ini sistem pengajian yang dilaksanakan oleh beliau setiap pada maghrib akhirnya mewujudkan pondok pesantren. Sebab pada saat beliau melaksanakan pengajian itu, mungkin karena keistiqomahan ya, sehingga banyak masyarakat yang ikut andil atau ikut ngaji. Dan yang pertama yang datang dari jauh itu dari Jakarta, dari Jakarta Selatan. Beliau ceritanya itu si santri mencari pondok, naik sepeda dari Jakarta, perjalanan jalan puncak sampai Jaipur, kembali ke sini. Akhirnya masuk ke waktu itu pesantren Tipar namanya. Nah ternyata ada sosok yang mungkin oleh dia sangat dicari itu untuk mendidik atau untuk dia ingin menimba ilmu. Akhirnya dia jadi santri pertama yang datang dari luar daerah. Itu awalnya begitu. Nah juga ini almarhum Kiai Muhammad Mastur ini keberhasilan di dalam mendidik itu, pertama dia ikhlas, kedua istiqomah, ketiga dia sendiri punya syaja'ah, keberanian. Nah sehingga di antara sifat-sifat ini, beliau ini di dalam menyebarkan pendidikan atau dakwah Islamnya itu betul jadi dirasakan oleh masyarakat itu, mungkin karena keikhlasannya,
juga keberaniannya, juga keistiqomahannya, akhirnya diikuti gitulah, diikuti. Contoh keistiqomahan, beliau sangat disiplin terhadap waktu. Jadi terutama dalam masalah waktu sholat 5 waktu dengan berjamaah. Itu beliau harus ada di masjid sebelum datang waktu. Jadi setiap saat, umpama waktu zuhur, dia itu sudah ada di masjid. Nah nanti si santri itu sendiri dia akan lebih awal karena kiainya udah duluan. Nah lantas ada yang nanya memang, kenapa mama itu selalu ya taruhlah tepat waktu di dalam sholat. Dia bilang setiap waktu sholat itu kan mempunyai awqat, mempunyai waktu-waktu. Yang paling utama itu waktu fadilah. Di mana waktu fadilah itu waktu utama dalam sholat itu. Kalau dia sudah siap untuk sholat dalam keadaan bersih dan dia sudah mendengar azan di tempat. Nah sehingga pada saat azan selesai itu terus dilaksanakannya sholat berjamaah. Itu tiap waktu. Nah sehingga santri ini karena dididik oleh gurunya atau kiainya seperti itu, dia mengikuti. Nah jadi membuatkan sebuah karakter gitulah, karakter kepribadian si santri di dalam keistiqomahan, kedisiplinan melalui sholat berjamaah. Nah sehingga di sini itu keberhasilan pendiri itu dalam membina umat itu dia disiplin dalam waktu, terutama waktu sholat, dan selalu berjamaah. Sehingga anak santri kalau tidak berjamaah itu pasti ada kena sanksinya. Dan juga cara berpakaian. Jadi berpakaian sholat itu harus rapi. Harus pakai pakaian yang bersih. Nah jadi mendidik secara kedisiplinan itu menghasilkan karakter generasi yang punya kepribadian yang konsisten lah. Keistiqomahan itu di situ. Nah sehingga saya sendiri usia kelas 3 SD itu sudah harus ngaji 40 menit. Itu udah wajib 40 menit, kita nggak bisa. Tapi nggak tahu tuh, kita di kampung itu disatukan sama santri yang sudah tua-tua, senior. Nah sehingga kita sendiri, karena kita juga harus mempersiapkan, sehingga pada saat kita kalau mau ngaji ini, kita harus mutolaah dulu. Mutolaah artinya kita nanya sama santri senior. Karena kan nahu sorofnya suka ditanya tuh. Tanya, kenapa dibaca begini, kenapa begini, mana apa alfiahnya kan gitu. Padahal kita masih SD. Jadi waduh. Nah akhirnya itu suka ya istilahnya konsultasi dengan itu. Alhamdulillah. Nah itu mendidik ke anak juga. Kalau kita berhasil menyenangkan orang tua, nanya kita bisa, dihafal kita bisa, nah itu hadiahnya, alhamdulillah, hadiahnya itu bukan main. Tapi kalau kita nggak bisa, kita nggak dikasih makan sehari. Itu orang tua dulu itu sangat itulah, ya itu disiplin, tapi ketatnya bukan main. Nah tapi akhirnya ya menjadikan memang mungkin karakter seseorang itu kan harus ada istilahnya pembelajaran yang betul konsisten, keistiqomahan, sehingga nanti dia itu punya karakter, punya pribadi. Kalau sholat tuh nggak usah disuruh lagi,
tepat waktu gitu kan. Nah itu memang yang paling utama generasi muda itu punya karakter yang disiplin. Karakter yang disiplin terutama terhadap ibadah, terutama terhadap sholat. Ya kalau kita lagi main, kalau udah waktu, ya karena kita mudah dididik seperti itu, karakter kita gitu, kita terus sholat gitu lah. Nah ini yang dikhawatirkan sekarang itu justru karakter itu tidak ada. Akhirnya waktu sholat tuh nanti aja. Nah nanti ini kan jadi tahawin itu kan, yang melecehkan sholat tuh gimana itunya. Nah itulah jadi didikan orang tua itu untuk menjadikan orang punya karakter seperti itu, ya sangat disiplin, sangat ketat. Kalau waktu kecil sih, wah orang tua tuh sepertinya galak gitu. Seperti itu. Ya itulah menurut saya kira itu diantaranya. Apakah ada waktu khusus kepada putra-putri beliau, atau putra-putri beliau itu ngajinya bareng sama santri lain, misalkan Nah itu memang ada khusus, terutama kalau khusus di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan kita sebulan penuh ngaji itu di hadapan orang tua. Bahwa jam sekian harus ngaji dulu. Nah setelah itu khusus bulan Ramadan. Dan juga kita dari mulai kecil itu dididik untuk mengakui adanya keberkahan. Nah sehingga kalau ada tamu para ulama atau para habaib, ini bekas airnya itu harus diminum. Ini bekasnya orang alim. Semoga aja kita keberkahannya. Nah itu ada istilah itu. Nah sehingga sampai ya sekarang ini ya kita sangat mencintai para ulama, para habaib, para sholihin lah. Sehingga kita sendiri sangat gimana ya terhadap asar mereka itu, kita ingin menerima atau mempunyai supaya keberkahan itu juga mungkin untuk mendidik, menghasilkan anak untuk menghargai, menghormati salafus saleh. Ternyata kalau kiprah dan sikap beliau kepada masyarakat seperti apa? nah beliau ini karena penekanannya terhadap sholat, sehingga beliau menukil yang namanya kaifiyatus sholat. Jadi beliau menukil sebuah kitab, nukil masail tentang sholat ala madhab Imam Syafi'i dari berbagai kitab. Dibuat sebuah kitab. Nah ini diajarkan kepada masyarakat. Sehingga masyarakat, apalagi santri, itu sholatnya harus seperti kaifiyatus sholat itu. Kalau tidak seperti kaifiyatus sholat itu, kan santri mama, istilahnya begitu. Bukan santri mama, jadi harus itu. Nah terus kitab ini sampai sekarang itu kan oleh para alumni sekarang, pasti dalam pengajian pondoknya juga ada kaifiyatus sholat itu yang diinikan. Ya memang dalam kaifiyatus sholat itu sangat detail tentang gimana sholat yang benar menurut madhab Syafi'i. Nah, itu seperti kalau kita mau sholat, berdiri aja harus benar gitu kan. Berdiri harus benar. Terus wajah itu harus dikemanakan. Nah, itulah. Kalau Anda sendiri normal kelahiran tahun berapa? Saya lahir tahun 49. Sampai sekarang usia 73. Jadi udah lansia. Kalau pendidikan selain di rumah kemana aja nyantrinya? Mondoknya di Garut, satu di Pondok Pesantren Keresek,
di Batu Garut, terus di Pondok Pesantren Al-Huda di Garut juga, terus yang terakhir di almarhum Kiai Musaddad Profesor Anwar Adnar Musaddad. Cuma itu, jadi nggak seberapa. Usia NU satu abad. Iya, dalam student setua Batu. Iya. Ini tahun 1920 ya kalau pesantren ini. Iya. Terus jadi cukup lain. Bagaimana tipsnya pesantren bisa seberlama itu? Bisa selama itu kan juga butuh kerja keras, dan apa tipsnya pesantren bisa kemudian? Ya kalau di Al-Masbri ya, sampai bisa bertahan 1 abad, karena almarhum pendiri itu melahirkan 6 butir wasiat. Jadi wasiat almarhum ada 6 butir. Nah ini wasiat ini dari mulai almarhum tidak ada itu dibaca tiap bulan muter. Umpama bulan ini di rumah saya semua keluarga hadir, terus dibacakan itu wasiat, terus wasiat itu dijabarkan. Nah saya kira sampai sekarang alhamdulillah kalau Al-Masbri itu jadi punya itu senjatanya. Apa saja itu wasiat? Saya juga nggak apa, tapi ada itu konsepnya ada. Ini Itu ya itu Austrian. ya. Pada hayat jadi pemimpin. Ini mana ada Al-Masbri ya. Aku Kudu ngaji dina ngamajukeun pesantren madrasah ulah pagirang-girang tampian pada hayang jadi. Bisa dijelaskan? jadi begini maksudnya harus bersatu. Kalau dalam kesatuan ini sudah ada pimpinan, jadi jangan mau jadi pemimpin lagi yang lain, harus jadi makmum lah gitu. Terus jangan panggilan-gilang tampian, jangan berseberangan. Kalau kata pemimpin A harus semua A. Nah ini termasuk di sini tuh sampai ke politik. Ya umpama di sini politiknya merah atau hijau, itu semua satu keluarga itu lah. Di pemimpin itu ya faul hilaf lah. Ya. Yang kedua ulah hasud. Ini jangan hasut itu iri gitulah, iri pada orang lain, iri kenikmatan orang lain itu supaya hilang, nggak bisa itu. Jangan. Ketiga kudu nutupan aib-aiban batur. Nah, jadi keaiban orang lain, celahnya orang lain jangan disebut-sebut. Umpama ada seseorang ya katakanlah pemalas atau gimana, itu nggak usah diceritakan. Walaupun kita tahu itu nggak usah. Pokoknya aibnya itu harus tutup. Sebab kalau aibnya dibuka, nanti aib kita akan dibuka oleh Allah gitu kan. Keempat kudu simik Makanya itu harus saling sayang. Jadi harus saling sayang, jangan sampai kakak adik atau mamang ke keponakan itu. Jadi harus. Nah, sehingga saya sendiri mungkin sekarang ini di dalam mendudukan jabatan-jabatan itu, setiap keluarga itu ditarik. Umpama yang jadi kepala sanawiyah, keluarga ini, aliyah ini semua keluarga. 5 kudu boga karep sarwelea hayang wire. Jadi harus ada keinginan untuk memberi. Keinginan saya sudah ada, apalagi memberinya gitu. Ini istilahnya harus dermawan lah. Terus kudu mapai torekat anu geus dijalankan ku abah. Itu tarekat. Nah di sini tarekat bukan berarti
tarekat yang apa tuh, survei pada dia bukan, itu perjalanan ibadahnya orang tua itu terus ikuti. Di perjalanan ibadahnya orang tua harus seperti apa, yaitu tadi paling ditekankan sholat berjamaah. Nah, sehingga umpama contoh almarhum tuh umpama pagi ke kota. Nah, di kota itu harus sudah lihat jam berapa sekarang. Jadi jam 12 tuh harus sudah ada di sini. Nah, itu yang nggak bisa sekarang kita ikuti. Tapi dalam masalah apa tuh, keistiqomahan di dalam ibadah, ya kita mengikutinya sebisa mungkin gitulah. Nah, ini wasiat. Nah, sebelum beliau wafat itu Ya, ngumpulin keluarga terus wasiat. nah jadi ya enggak, ini teh kan ini wasiat tuh tahun ini sekian. Oh iya, Jadi mungkin beberapa bulan mau meninggal mengeluarkan wasiat. Jadi waktu beliau ada apa nggak ada wasiat ini, nggak ada. beliau baca kitab apa dulu di pesantren? Di mana tuh? Ini pendiri. Di sini kalau dulu itu yang paling ditekankan faraid. Faraid dulu itu faraid. Nah, kalau ngaji artinya biasa sama seperti pesantren-pesantren lain. Hanya paling yang punya penekanan beliau itu itulah dalam penekanan kedisiplinan aja gitu. Itu aja. Terutama masalah sholat. Artinya disiplin di segala hal gitu, pakai Ya. disiplin di segala hal gitu. Iya, iya kalau itu begitu. Karena dia menggambarkan kita hidup harus seperti kereta api. Kereta api dulu nih. Kereta api itu kan bukan mencari penumpang. Kalau udah waktu dia harus berangkat walaupun di dalamnya kosong makan gitu. Nah, itu disiplin waktu itu seperti itu. Jadi kalau kita ngajar jam berapa, kita ngajar jam 7 itu harus sudah ada di kelas. Jangan 7:30 baru itu katanya rezeki itu nanti jauh katanya kan gitu. Kalau kita disiplin begitu ya itu akan mengikuti nanti apapun. Ya memang kalau kita apa tuh kita pikirkan memang benar. Kalau kita benar sholat, segala sesuatu itu pasti benar gitu. Kalau ya karena kita wajib dalam sholat kan kita diajarkan tata kramanya harus begini. Kalau tokoh NU yang menginspirasi atau yang difavoritkan Pak Kiai siapa? Itu almarhum Kiai Cecep Saripuddin. Itu Kiai Cecep Saripuddin yang membentuk saya begini tuh beliau. Sukabumi. Ya. Sukabumi beliau. Dia orang Garut. Memang waktu itu jadi dekan di Garut. Tapi dia PBNU itu nadi itu. Putranya Mama Palak si Bogor, Pakentongan, Saripuddin gitu. Nah, itu yang menginspirasi saya, yang membentuk saya. Bahkan pada waktu saya jadi PMI aja, oleh dia itu diajak ke Jakarta kemana. Jadi bahasanya kita berangkat sekarang. Mau kemana Pak? Kita ke Jakarta. Apain? Kita minta uang. Kamu itu apa? Pokoknya ikuti aja.
datang pada pejabat yang untuk itu untuk KMBI. Ya. Nah terus waktu pulang dari Jakarta mau ke Garut, saya mau pulang ke sini di Cianjur, saya kan lihat jam, itu lihat jam, kata dia, terus kenapa lihat jam? Itu udah malam. Ini kalau kita istilahnya berjual atau apa, jangan lihat jam. Rumah itu jangan diingat-ingat. Pokoknya jam berapa aja kita pulang. Saya jawab, Pak, kalau saya beda, saya kan orang pesantren. Kalau Bapak ada, dia memang nggak ada pesantren di situ. Jadi kalau pesantren kan ada warga, ada gitu. Oh iya, biar nggak apa-apa. Nah, itu memang dibenarkan. Karena beliau itu kalau kuliah aja lihat jam, itu dikeluarkan. Wah, itu lagi kuliah itu. Saya ini just ini ke rumah. Kalau nanti Ajis mimpin pondok, satu harus menghargai siapa aja. Sebab orang tidak ada satupun orang yang tidak mau dihargai, pasti mau dihargai semua. Itu harus dihitung. Terus hati-hati memasukkan orang luar. Kalau tidak sepaham itu akan bahaya. Memang almarhum itu Allahumma yarhamu. Sampai sekarang itulah saya suka teringat sama beliau itu. Jadi mendidiknya hampir sama dengan orang tua. Ya belum tentu sudah kan dia. Betul, ambil gitu. Saya pernah waktu saya melaksanakan ibadah haji, waktu itu diundang oleh Rabithah Alam Islami. Nah di saat di Mina itu kan ada pertemuan di Lupur Seman, para ulama yang diundang oleh Rabithah itu pada pertemuan. Nah di situ ditanya saya oleh seorang dokter di sana, Said, antum dari mana? Saya dari Indonesia. Coba ceritakan kehebatan Indonesia. Saya berkata. Nah terus saya balik nanya, tolong nasihati saya. Nah, dia cuma begini aja, istakim, cuma itu aja. Nah terus saya nanya lagi, maknanya itu yang paling itu apa? Ya terutama kamu harus istiqomah di dalam ibadah, terutama dalam sholat. Ya terus saya di organisasi, setiap ada apa-apa, itu sholat itu di nomor satu kan. Ya artinya acara itu dihentikan kalau udah waktu sholat gitu kan. Itu dari dulu itu begitu. Nah sehingga kalau pengalaman atau ya yang nikmat buat saya selama perjalanan organisasi itu merubah sikap saya aja. Saya waktu dilahirkan itu sampai usia mau kuliah itu pemalu sekali. Sampai orang tua itu gimana? Karena saya anak bungsu, terlalu di maja gitu kan. Tapi majanya juga orang dulu lain lagi. Nah itu di saat sudah itu saya gimana ya, jangankan
biasa presiden aja bikin masalah. Ya. Karena kita pernah diundang oleh istana sekitar berapa ratus para kiai untuk di hotel. Nah, terus paginya mau ada pertemuan di istana. Nah, pada saat di hotel kita lagi sarapan, itu kita didatangi oleh tamu. Kiai Ajis, ya ini Bapak dari mana? Dari kepresidenan. Ada apa, Pak? Nanti yang mimpin di istana, saya nggak tahu, saya juga nggak tahu. Saya balik nanya, ini ada konsep atau bebas? Bebas. Nah, kalau bebas saya mau, kalau konsep gak mau, takut gitu. Kalau bebas kan banyak kita kan, Iya. salah ya kita. Ya ini pada saat di istana, ya tokoh itu ini, kita kan Pak Jokowi bicara, terus kan ada forum diskusi. Saya bilang, Pak, boleh ini para kiai untuk berusaha. Kiai, silakan. Nah, pada saat saya, silakan yang mau bicara, kan semua bicara, angkat tangan. Kiai angkat tangan semua. Terus saya bilang, Pak, nah itulah kiai Bapak yang di daerah itu sangat antusias terhadap Bapak. Wah, gitu. Nah, terus saya bilang ini kepada kiai, antum ini sudah diberi waktu oleh Pak Presiden. Presiden kita ini capek ini. Kalau ini bicara semua, nggak beres seminggu, saya bilang. Jadi ini aja per wilayah saya bilang. Wilayah Bogor, wilayah. Oh iya, ya. Baru nah setelah beres, semua itu menteri yang hadir kan mengucapkan terima kasih. Bagus itu. Coba kalau semua bicara. Wah, Presiden kewalahan katanya kan gitu. Nah, itu jadi itu tempaan selama itulah pergaulan selama ini. Padahal Masya Allah waktu dulu, wah saya sendiri alhamdulillah aja nikmat berorganisasi itu. Ya walaupun kita nggak bisa, ya ada aja pengalaman kan. Jadi akhirnya kita tuh harus punya karakter Muslim yang betul-betul punya sifat keistiqomahan, syaja'ah, dan apa, Zakia itu pintar itu, tapi tetap menghormati salafus saleh. Sepintar kita tetap aja yang pintar adalah para ulama terdahulu. Itu tidak bisa kita lampaui. Zamannya galak-galak terhadap NU. Tidak mau orang jadi pengurus waktu itu. Karena wah diantem dulu kan, kita betul-betul menjaga citra ke-NU-an, ke ulama itu harus di atas segala-galanya. Nah, karakter NU sekarang walaupun zaman udah modern tetap harus NU. Dari pengalaman kemarin itu hampir terbelah apa himpunan Pak Kiai menghadapi tahun-tahun politik.